sesuai dengan blueprint dari penemunya, bahwa apabila histogram berada di atas 0%, itu menunjukkan kepada kita tren yang terjadi adalah bullish. Oke, ini ada satu masuk chat dari Pak Herman, Pak Deki. Ya. Identifikasi saat indikator mencari one flip dari plus ke minus atau sebaliknya, lalu apakah boleh open posisi berulang saat sinyal eksekutor sesuai rule tadi? Kemudian di indikator itu belakangnya pakai angka 1 semua. Apakah ini bisa kita uji coba ke 5 menit? Ini bisa diaplikasikan untuk semua currency termasuk gold, Pak. Terima kasih Om Pak Deki, selama ini sangat membantu trading saya terutama, dan alhamdulillah udah nggak banyak MC lah. Alhamdulillah ya. Silakan Pak Deki melakukan materinya, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Bapak dan Ibu partisipan yang hadir dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan, selamat sore. Dan di kesempatan sore hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu The Killer Panzer Trading Strategy. The Killer Panzer, Bapak dan Ibu, ini merupakan metode scalping bertransaksi dengan sangat cepat, tetapi kita akan menghadapi pergerakan harga yang begitu volatilitas dengan kondisi yang smooth ya. Sesuai dengan namanya, Panzer adalah suatu kendaraan berat ya, yang bergerak secara lambat, dan itu bisa menjadi sesuatu yang apik pada saat kita sinkronisasikan dengan time frame yang sangat rendah. Bapak dan Ibu, sebelum saya membahas tentang bagaimana The Killer Panzer itu, saya ingin mengajak untuk sama-sama sedikit mereview ya tentang sequence number dari Golden Ratio Fibonacci. Kita tentu ingat dalam pelajaran matematika bahwa deret ukur yang kita kenal adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi ini berbeda dengan deret ukur dari Fibonacci, di mana di sana terdapat 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Mengapa hal itu menjadi berbeda? Perlu saya sampaikan di sini, Bapak dan Ibu, bahwa dalam sequence number Golden Ratio Fibonacci, angka pertama adalah angka 1. Jika angka 1 ditambahkan dengan 1, hasilnya 2. Lalu kemudian angka yang kedua ini kita tambahkan dengan angka sebelumnya, artinya 2 ditambah 1, hasilnya akan menjadi 3. 3 ditambah 2 menjadi 5, 5 ditambah 3 menjadi 8, 8 tambah 5, 13, 13 tambah 8 menjadi 21, dan seterusnya. Maka akan terbentuklah deret ukur ya, atau sequence number dari Golden Ratio. Dan salah satu yang paling unik daripada sequence number ini adalah apabila angka-angka yang sudah kita jumlahkan ini, angka yang depan kita bagi dengan angka yang di belakang, itu hasilnya semuanya sama. Begitupun kalau kita balik, angka yang di belakangnya ini kita bagi dengan angka yang di depan, itu juga hasilnya sama. Nah, dari informasi yang saya sampaikan di sini, Bapak dan Ibu, apa kaitannya dengan The Killer Panzer, bahwa deret ukur dari Fibonacci ini bisa menjadi sebagai rujukan bagi kita pada saat melakukan input parameter pada
indikator yang akan kita gunakan. Jadi kita seringkali berhadapan di lapangan ya, kira-kira indikator ini parameternya berapa, rujukan yang paling tepat dan juga sedikit membawa kepada hal yang lebih tepat ya presisinya, itu kita bisa memanfaatkan sequence number dari golden ratio ini. Dalam setup daripada The Killer Panzer, kita akan menggunakan satu buah indikator yang bersifat lambat. Seperti yang pernah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa kesalahan seorang trader ketika bertransaksi pada instrumen dengan time frame yang sangat kecil, lalu menggunakan parameter yang kecil, atau menggunakan pada time frame kecil, lalu kemudian karakteristik daripada indikatornya cepat, maka yang bersangkutan akan ketampar atas bawah. Maka yang harus kita benahi adalah apabila time frame yang kita gunakan itu kecil, maka kita harus menyeimbangkan dengan parameter yang besar, atau kita menyeimbangkan dengan indikator yang lambat. Maka sinkronisasi itu akan kita temukan, ya. Nah, di sini kita akan menggunakan indikator lambat. Bapak Ibu mungkin bisa bantu saya ketik di kolom chat tiga jawaban saja, kira-kira apa indikator lambat yang sama-sama sudah kita ketahui. Oke, Pak Herman jawab MACD, betul Pak Herman. Oke, Pak Iqbal stokastik ya, lalu simple moving average Pak Suryono stokastik. Baik, dalam Killer Panzer setup ini kita akan memanfaatkan satu buah indikator MACD, tetapi nanti akan kita pecah menjadi 3. Yang pertama menjadi identifikator, yang kedua sebagai konfirmator, dan yang ketiga nanti sebagai eksekutor, di mana masing-masing komponen ini itu seluruh input parameternya memanfaatkan sequence number dari deret ukur Fibonacci itu. Kita lihat ya Bapak dan Ibu. Ini adalah chart setup untuk The Killer Panzer. Anda dapat memanfaatkannya untuk bertransaksi pendek ya, pada time frame 1 menit. Lalu kemudian di sini ada 3 buah MACD ya. Yang pertama ini adalah identifikator, di mana MACD menggunakan parameter 34, lalu 144, dan 1. Angka yang ada di depan ini adalah fast moving average-nya. Kalau untuk yang angka di tengah itu adalah slow moving average-nya ya. Sedangkan yang angka 1 itu adalah moving average pada MACD. Nah, dikarenakan kita tidak membutuhkan garis moving average pada MACD, maka kita cukup menginput dengan angka 1 ya. Biasanya MACD default itu 12, 26, 9. Nah, 9-nya itu kita ganti menjadi 1. Untuk yang berwarna hijau, itu nantinya akan kita jadikan sebagai identifikator. Prinsip daripada MACD sesuai dengan blueprint dari penemunya, bahwa apabila histogram berada di atas 0%, itu menunjukkan kepada kita tren yang terjadi adalah bullish. Begitupun sebaliknya, apabila di bawah 0%, itu menginformasikan kepada kita tren sedang terjadi bearish. Itu prinsip yang dapat kita gunakan dalam memanfaatkan The Killer Panzer. Lalu kemudian MACD yang kedua, kita pun tetap memanfaatkan sequence number dari Fibonacci tadi, yang berwarna orange ya, ini sebagai konfirmatornya. Kita memanfaatkan MACD dengan parameter 21, 34, dan 1. Lalu sebagai eksekutor yang berwarna biru, ini adalah MACD dengan parameter 13,
21 dan 1. Jika Bapak Ibu perhatikan parameter-parameter yang di-input, yang tampak di layar, itu adalah merupakan angka-angka pada sequence number golden ratio Fibonacci. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana contoh memanfaatkan the killer panzer ini pada time frame yang sangat kecil ya, pada time frame 1 menit. Yang pertama yang harus kita lihat adalah identifikator. Apakah identifikator tengah berada di area positif ataukah sedang berada di area negatif? Dalam contoh di sini, tampak jelas sekali ya Bapak dan Ibu. Identifikator ini sudah terjadi perubahan dari area negatif ke area positif. Jadi terjadi kenaikan ya. Nah, seperti ini. Selama MACD yang berwarna hijau berada di area positif, maka yang ada di benak kita, kita hanya berpikir untuk melakukan buy saja atau buy only. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu kalau diperhatikan, identifikator baru berubah dari negatif ke positif baru di sini. Tetapi yang sebelumnya di sini sudah duluan. Kenapa bisa duluan? Karena mereka parameternya kecil. Artinya mereka bisa bergerak lebih cepat ya daripada si identifikator. Tetapi di sini ini bisa Bapak Ibu abaikan. Yang menjadi patokan bagi Bapak Ibu nanti adalah identifikator. Lalu kemudian kita perhatikan konfirmator berada pada area positif. Ya, jadi identifikator dan konfirmator sama-sama berada pada area positif. Lalu kemudian perhatikan pada area eksekutor. Kita menunggu terjadinya sebuah koreksi. Pergerakan daripada eksekutor dikarenakan parameternya kecil, dia akan bergerak ke area positif dan negatif dengan sangat cepat. Tetapi tetap yang menjadi patokan bagi kita adalah identifikator dan konfirmatornya. Di sini jelas terjadi kelokan ke bawah ya. Lalu kemudian tidak lama eksekutor kembali masuk ke area positif, artinya sama dengan identifikator dan konfirmatornya. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, kita hanya menunggu 2 bar up saja. Dalam time frame 1 menit artinya kurang lebih kita menunggu sekitar 2 menit untuk memastikan bahwa ini betul-betul sudah terjadi yang namanya kenaikan. Maka di area inilah Bapak dan Ibu silahkan untuk melakukan buy position. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, ini adalah contoh untuk melakukan sell position. Yang menjadi patokan bagi kita adalah identifikatornya. Ketika sudah terjadi peralihan dari area positif ke area negatif, maka di area sini kita sudah bisa memberikan satu tanda ya, bahwa terjadi perubahan tren. Identifikator ini memegang peranan kunci. Kemana kira-kira pergerakan harga akan bergerak. Lalu kemudian dibantu konfirmasinya dari konfirmator ya. Konfirmator pun juga berada di area negatif, maka kita hanya tinggal menunggu kapan terjadinya koreksi oleh eksekutor. Pergerakan dari eksekutor dengan menggunakan parameter yang sangat kecil, tentu ini akan membuat pergerakannya volatil. Yang tadinya berada di area negatif, dia kembali ke area positif, tidak lama dia pun kembali ke area negatif. Pola-pola seperti inilah yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan entry posisi selama identifikator dan konfirmator itu bergerak satu arah. Maka selanjutnya, pada area sini kita tinggal menunggu 2 bar down dari eksekutor, maka di area sini kita bisa melakukan yang namanya sell position.
Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan The Killer Panzer Trading Strategi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan di market. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Baik Pak. ya, silakan Pak. Ya, selamat sore Om Diki dan Pak Teguh. Ya, selamat Oke, sore Pak selamat Iqbal. sore. Saya mau tanya Pak, ini bisa diaplikasikan untuk semua currency termasuk gold Pak, Sangat bisa Pak Iqbal. dan hanya di time frame M1 Pak, tidak di Iya. M5. Betul. Bapak kalau mau menggunakan di M5 silahkan, tetapi selama digunakan ini sangat bagus di time frame M1 ya. Karena Bah- gold agak volatil Pak ya, maksudnya Ya, jadi patokan kita selalu di konfirmator dan identifikator. identifikator Pak, baik. Betul. Bahkan bagi Anda yang juga menggemari untuk bertransaksi di stok indeks ya, misalnya di Hang Seng atau di Nasdaq yang mana volatilitasnya begitu tinggi, ini karena ditransaksikan pada time frame 1 menit, maka Bapak Ibu pun juga bisa memanfaatkannya di sana. Kalau satu lagi Pak, exit kita tergantung kita atau kita bisa memakai eksekutor untuk sebagai patokan Pak? Bebas Pak. Jadi memang yang paling baik kita harus menyusun plan kita. Berapa kira-kira keuntungan yang bisa kita ambil setiap kali entry ya Pak Iqbal ya. Baik Pak. Oke, baik ya. Ada beberapa chat yang masuk nih Pak Deki. Ya. Dari Pak Erlan. Mohon contoh dipraktikkan di chart yang sedang berjalan Pak. Terima kasih. Oh baik Pak Erlan. Nah di sini kebetulan ada satu contoh, misalnya terjadi sell position. Di sini jelas terjadi perubahan. Nah ini terjadi perubahan pada identifikatornya. Dari area plus itu berubah ke area negatif ya. Ini sudah terkonfirmasi yang pertama. Lalu kemudian perhatikan pada konfirmatornya, ini semuanya berada di area negatif ya. Artinya ini betul-betul tren yang terjadi adalah bearish. Nah, lalu kemudian kita perhatikan Bapak dan Ibu, seperti koreksi-koreksi seperti ini ya yang terjadi. Maka pada area ini kita bisa melakukan yang namanya sell position. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan daripada The Killer Panzer ini. Lalu kemudian kita ambil contoh untuk yang saat ini sedang terjadi di gold ya. Identifikator ini tampak masih tipis sekali ya Pak Erlan ya. Oke, kalau kita lihat kecenderungannya, ini sebetulnya sedang berada di atas 0. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan pada angka parameter di sebelah kiri ini. Berada pada level 0,147, artinya hanya 0,147%. Artinya masih berada tipis di sana ya. Kita tunggu di angka 1%-an. Lalu kemudian kita lihat bagaimana identifikator bekerja. Ya, semakin tebal tentu semakin bagus ya. Kita ambil contoh untuk yang buy yang pernah terjadi ya. Ini adalah kejadian semalam kalau nggak salah ya. Ketika ada data PMI ini. Bapak dan Ibu bisa perhatikan di sini. Ini adalah identifikator yang menginformasikan kepada kita terjadinya perubahan area. Lalu kemudian ini semua konfirmator juga berada pada area yang positif. Lalu kemudian kita lihat daripada eksekutor ini sudah masuk ke area positif ya setelah terjadi koreksi. Maka di area sini Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya buy position. Dalam bertransaksi dengan menggunakan time frame 1 menit, tentu ini adalah transaksi cepat ya, choppy-choppy. Kita tidak bisa berlama-lama, sesuai dengan target yang sudah kita dapatkan, baru kita lepas ya daripada posisi kita. Mungkin begitu contohnya kurang lebih Pak Erlan ya. Izin Pak Deki mau tanya Pak, itu
eksekutor tadi itu menunggu koreksi ke area negatif kayak contoh buy, atau dia hanya sekedar koreksi? Kalau kita lihat di chart tadi kan koreksi dari eksekutor itu kalau Pak Deki contohkan menunggu masuk ke negatif ya Pak ya. Betul. Apakah harus mungkin lebih amannya seperti itu, atau misalnya hanya koreksi sedikit walaupun dia masih di positif kita bisa manfaatkan Pak? Baik, pertanyaan yang bagus Pak Iqbal. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, dalam pemanfaatan MACD, kita bisa mengikuti kepada kaidah The Killer Panzer ini. Setelah terjadi koreksi, lalu kemudian coba kita hitung 1-2 bar ya, apakah bar up atau bar down daripada si eksekutor, di sana kita bisa melakukan entry. Itu juga boleh. Atau Bapak dan Ibu mau memanfaatkan berdasarkan seperti yang pernah ditampilkan pada video yang judulnya KISS, Keep It Simple System, ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di sana. Kita lihat Bapak dan Ibu, level-level seperti ini adalah level low daripada MACD di eksekutor sebelumnya, lalu kemudian ditembus ya, seperti ini. Apakah boleh? Boleh juga Pak, kalau kita mau memanfaatkan seperti itu. Tetapi tetap yang saya sarankan kepada Bapak dan Ibu, kita bisa memanfaatkannya berdasarkan kaidahnya tadi, berdasarkan koreksi. Mungkin bisa menjawab ya Pak Iqbal ya. Baik Pak, terima kasih. Pak Deki boleh bertanya di luar yang Killer Panzer nggak Pak? Mengenai double Fibonacci Pak, yang waktu itu Bapak pernah share di G-Spot. Oh iya. Kalau Fibonacci itu gini Pak, apakah dia misalnya gini, untuk di gold ada satu titik poin Fibonacci terutama di time frame daily yang saya coba tarik dari 2070 ke 1895 waktu itu Pak. Sampai detik ini saya perhatikan Fibonacci itu berlaku Pak, artinya level-level itu selalu menjadi titik balik dari harga ya. Yeah. Nah, maksud saya kapan Fibonacci itu bisa kita aplikasikan untuk tidak berlaku Pak? Artinya ketika dia sudah misalnya mungkin level-levelnya lewat atau apa, kita ganti dengan Fibonacci yang baru atau bagaimana? Terima kasih Pak Deki, mungkin agak complicated pertanyaannya. Enggak apa-apa Pak Iqbal. Jadi begini Pak. Nah, di sini saya mungkin boleh sedikit coret-coret ya. Jadi kalau di sini ada level high, lalu kemudian terjadi level low seperti ini. Nah, biasanya orang akan melakukan penarikan Fibonacci ya. Anggap saja ini level 100-nya. Lalu kemudian ini adalah level 0-nya. Lalu perhatikan oleh Bapak dan Ibu pergerakan harga selanjutnya ya. Nah, pergerakan harga selanjutnya apabila terjadi masih berada di area antara si 100 dan 0, maka Fibonacci yang kita gunakan tetap merujuk kepada Fibonacci yang lama. Makanya tidak heran ketika Pak Iqbal tadi bertanya, Pak kenapa itu pada time frame yang besar ketika kita perhatikan kok ternyata masih berlaku. Ada kemungkinan range yang terjadi setelahnya itu masih berada di dalam. Dan kalau kita perhatikan itu sebetulnya masih membentuk yang namanya harami ya pada saat kalau kita melihat secara price action. Yang dikatakan mulai invalid artinya berganti penarikan garis apabila salah satu posisinya sudah di break Pak. Nah maka kita tinggal mengganti penarikan daripada garis Fibonacci itu sendiri. Lalu kemudian kalau bicara secara literasi umum Pak, Fibonacci itu terdapat level 100 ya, lalu kemudian di sini ada 61, lalu kemudian ada 50, ada 38, lalu kemudian ada 23, lalu kemudian ada level 0. Nah, tujuan daripada Fibonacci retracement namanya juga retrace ya, retrace mencari titik balik Pak. Apabila ternyata pergerakan harga yang sudah kita lakukan, misalnya berharap untuk sampai ke level 61, lalu berharap dia balik ke bawah Pak. Ini berarti boleh dikatakan penarikan garis kita tepat ya, ini valid. Tetapi apabila ternyata dia melampaui kepada garis yang 100, maka itulah yang disebut dengan invalid Pak. Terima kasih Om Pak Deki. Selama ini saya coba aplikasikan double Fibonacci maupun single. Bahkan saya pernah coba triple Pak. Luar biasa. Sangat membantu trading saya terutama, dan alhamdulillah udah nggak banyak MC lah. Alhamdulillah ya.
Di Pak Deki. Dari Ibu Babarni Deta ya, Mhm. menanyakan tentang apakah langsung otomatis dapat Pak template-nya. Oh baik, untuk Ibu penggunaan MACD ini sebetulnya bisa Ibu setting sendiri pada MetaTrader Ibu ya. Saya coba sedikit mundur ya. Nah, ini adalah chart setup-nya. Mungkin Bapak Ibu bisa screenshot ya. Nanti bisa coba pasang di MetaTrader-nya. Ini adalah untuk identifikator di mana menggunakan MACD 34, 144 dan 1, lalu konfirmator MACD 21, 34 dan 1 ya. Dan eksekutor 13, 21 dan 1. Nanti Bapak Ibu selain kita bisa mendapatkan profit, tentunya kita juga sambil terus mengasah ya pemahaman kita dalam melakukan variasi terhadap indikator-indikator yang ada di MetaTrader. Baik ya, para partisipan bisa di screenshot ya screen monitornya, biar nanti tinggal dimasukin ke parameter MACD-nya. Pertanyaannya Pak Deki tadi dari Ibu Baneta juga, ini kalau digabungkan dengan cloud yang kemarin gimana nih? Baik, oh luar biasa. Jadi sebetulnya yang namanya indikator itu adalah alat bantu. Dan alat bantu ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita, Bu. Kalau Ibu mau menggunakan cloud candle yang kemarin, memang sebaiknya Ibu gunakan pure cloud candle saja. Ya, tapi clone candle maksudnya. Tetapi kalau Ibu mau menggunakan yang killer panzer, juga gunakan yang killer panzer saja ya. Kalau bisa untuk tidak digabungkan. Oke, kemudian ada dari Pak Erlan masuk nih. Oke, cukup Pak. Oh ya, saya tradingnya pakai time frame H1 dan H4. Ya, indikator yang cocok apa Pak untuk time frame H1 dan H4? Indikator untuk di time frame 1 jam dan 4 jam itu sebetulnya cocok menggunakan moving average, Pak. Pada pembahasan di Miracle of Moving Average di sana, nanti Pak Erlan juga bisa buka ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan pergerakan harga sesuai dengan blueprint dari si penemunya. Ya, itu sangat-sangat bagus sekali ya dalam memanfaatkan daripada time frame besar. Oke, baik ya Pak Erlan ya, bisa menggunakan pakai moving average ya. Sudah ada di YouTube channel kami, bisa dilihat kembali di Rahasia Keuntungan tentang Miracle of Moving Average ya. Oke, kemudian ada balasan dari Bu Bernadetta, not Pak, terima kasih, yang ini dipakai di time berapa Pak? Maaf saya tadi kelewat. Oh, sudah iya terjawab. benar, M1. M1 ya, ini kan memang kita untuk strategi untuk scalping ya. Iya. Yang kecil ya. Izin bertanya Pak Teguh. Yap, silakan ini Pak Suryono ya, silakan Pak Suryono. Terima kasih Pak Teguh. Pak Deki, kalau Iya, saya Pak. lihat di time frame ini kan M1, kemudian di indikator itu belakangnya pakai angka 1 semua. Iya. Pemahaman saya ini untuk 1 menit. Apakah ini bisa kita uji coba ke 5 menit gitu ya Pak? Karena kalau 1 menit itu kadang-kadang kita harus fokusnya itu fokus yang sangat tinggi gitu. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan bagus Pak Suryono. Jadi pengertian angka 1 yang ada di belakang parameter itu sebetulnya bukan menunjukkan time frame, tetapi itu adalah untuk menunjukkan garis daripada moving average yang ada pada MACD. Ya, di sini saya juga bisa contohkan sedikit. Saya coba kembali ke layar grafik. Nah, ini kita ambil contoh, Pak. Di sini semuanya 3 parameternya menggunakan angka 1 ya, yang di belakangnya. Coba saya ubah, Pak. Ini saya ubah menjadi 9 supaya kelihatan. Nah, ini Pak Siono, terjadi perubahan ya.
Artinya kalau Anda menggunakan di sini 9, tentu dia akan melebar Pak si garisnya. Dalam penggunaan The Killer Panzer, kita tidak membutuhkan daripada garis moving average-nya ini Pak. Maka dari itu, untuk disejajarkan dengan si histogramnya, maka kita ubahlah MACD simple moving average-nya menjadi angka 1. Pengertiannya bukan 1 menit ya. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah bisa diuji cobakan di 5 menit? Jawabannya bisa, Pak. Gitu. Tetapi memang ini bagus kalau kita bertransaksi untuk copi-copi ya. Misalnya kita hanya meluangkan waktu 1 jam misalnya di rumah, lalu kemudian kita manfaatkan, ini juga sudah memberikan hasil yang signifikan Pak Suryono ya. Begitu kurang lebih jawabannya. Baik, terima kasih Pak Diki. Siap Pak. Oke, baik ya, sudah terjawab ya Pak Suryono ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari chat ya Pak Diki. Pak Santoso. Oh ini bukan ya, dari Pak Erlan. Maaf ya, dari Pak Erlan menanyakan judulnya apa Pak? Miracle apa yang menjelaskan tentang moving average? Nama judulnya Magical of Moving Average Pak. Oke, Magical of Moving Average. Ya. Di situ saya membahas tentang moving average, baik cara penggunaan secara satu garis ya, single, ataupun ketika moving average kita berikan level-levelnya. Karena penggunaan moving average itu tidak sesederhana asal crossing, Pak Teguh ya. Benar sekali. Crossing lalu buy, crossing lalu sell gitu kan. Tidak sesederhana itu, walaupun kadang cara itu tepat ya kalau kita gunakan gitu. Ya. Tapi ada juga yang kena stop loss, Pak. Ya. Makanya tentu diharapkan dari webinar ataupun seminar yang kita lakukan ini bisa memberikan literasi secara lengkap ya tentang dunia trading, sehingga ini bisa membantu kepada siapapun dalam memanfaatkannya. Oke, ini ada satu masuk chat dari Pak Herman, Pak Diki. Ya. Pak Diki, identifikasi saat indikator mencari one flip dari plus ke minus atau sebaliknya, lalu apakah boleh open posisi berulang saat sinyal eksekutor sesuai rule tadi? Boleh Pak. Artinya selama memang itu sesuai dengan kaidahnya, kita boleh melakukan hal itu secara repeat ya Pak Herman ya. Ya itu memang karena momennya seperti itu Pak ya? Betul. Dan nanti Bapak Ibu ketika mau mencoba sistem ini, itu Anda memang akan lebih sering terus-menerus melakukan entry, tetapi memang tidak bisa untuk dilakukan secara berlama-lama ya. Mungkin sekitar 2 poin, 3 poin, Anda sudah close position ya, seperti itu. Nanti ada momen lagi, ambil lagi gitu. Ya, karena memang kita menggunakan time frame M1 ya Pak Deki ya. Betul. Jam harap untuk ambil 100 poin Pak. Oke, ini ada chat masuk. Oke, terima kasih Pak Deki. Ya, Pak Santoso sudah pencerahan. Oke, untuk apply di open atau close ya Pak Deki. Untuk apply-nya ya? Ya, di close Pak Maftuh ya. Oke, di close ya untuk MACD-nya. Betul. Oke, Pak Herman, not Pak Deki. Oke, sama-sama Pak Herman. Luar biasa nih. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Deki. Luar biasa ya. Sore hari ini kita mendapatkan pencerahan baru ya. The Killer Panzer trading strategi ini mungkin juga kita ya, bahkan saya pribadi belum mengenal ya tentang The Killer Panzer ini. Ini salah satu strategi kita untuk bisa dapatkan sinyal-sinyal yang cepat ya, karena menggunakan time frame 1 menit ya. Buat para partisipan nanti bisa dicoba, dan bahkan tadi udah dipersilakan untuk screenshot ya, untuk parameter MACD-nya bisa digunakan. Dan cukup ya sore hari ini, luar biasa. Kami banyak mengucapkan terima kasih buat partai-partai semua yang bisa bergabung sore hari ini. Kita tunggu lagi untuk momen-momen selanjutnya setiap hari Jumat ya jam 4 sore. Nanti bisa menghubungi para pengundangnya. Kita akan share lagi materi-materi yang lebih menarik lagi ya dari Mr. Deki Funds Lobby. Baik,
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you semua.